Selamat pagi, perkenalkan saya Ida Ayu Nyomatitin Trisadewi. Saya adalah mahasiswa doktoral program studi teknik mesin Universitas Indonesia dengan promotor Prof. Nandi Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan riset saya yang berjudul Pengembangan alat uji siklus termal berbasis termoelektrik untuk PCM sebagai material manajemen termal pada bangunan. Adapun outline dalam presentasi saya kali ini yaitu yang pertama adalah latar belakang permasalahan, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan riset, keempat tinjauan pustaka, kelima keterbaruan, enam metodologi penelitian, tujuh jadwal penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Untuk yang pertama latar belakang penelitian. Hal yang latar belakangi saya mengambil judul ini yaitu kondisi yang dialami seluruh dunia tentang peningkatan konsumsi energi yang dibarengi dengan peningkatan emisi karbon di seluruh dunia. Berdasarkan dari data Outlook Energi Indonesia di tahun 2019, sektor bangunan adalah pengguna energi tertinggi dengan kelompok konsumsi energi tertinggi pada sistem pendingin atau air conditioning sebesar 60%. Hal ini terjadi akibat panas yang berlebih yang diterima oleh bangunan sehingga membutuhkan sistem air conditioning yang lebih tinggi. Salah satu solusi yang sedang banyak diperbincangkan adalah penggunaan patching material sebagai thermal energy storage yang mampu menyimpan panas yang diterima oleh dinding, kemudian dapat merilis panas saat dibutuhkan. Namun, sudah tentu PCM juga memiliki kekurangan, yaitu salah satunya konduktivitas termalnya rendah dan terjadi kebocoran pada saat perubahan fase. Sehingga sangat perlu untuk mengetahui karakteristik PCM dan durabilitas PCM sebelum diaplikasikan agar dapat bekerja secara optimal. Hingga saat ini masih belum ditemukan alat uji siklus termal yang baku dan masih banyak pengujian-pengujian uji siklus termal yang membutuhkan metode dan komponen-komponen yang cukup banyak. Oleh karena itu, pada penelitian saya kali ini, saya melakukan inovasi alat uji siklus termal yang menggunakan termoelektrik sebagai komponen pemanasan pendinginnya yang berbentuk lebih kecil, mudah dioperasikan, dan mampu memberikan panas dan dingin secara sekaligus. Berdasarkan latar belakang ini, rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana fabrikasi alat uji siklus termal berbasis termoelektrik untuk pengujian durabilitas PCM. Yang kedua, bagaimana mekanisme pengujian alat uji siklus termal berbasis termoelektrik. Yang ketiga, bagaimana karakteristik stabilitas termal PCM setelah mengalami proses uji siklus termal berbasis termoelektrik. Tujuan penelitiannya adalah menjawab rumusan masalah. Yang pertama adalah mengetahui proses fabrikasi dan menghasilkan desain alat uji siklus termal yang lebih efektif dan mudah digunakan. Yang kedua, mengetahui sistem kerja alat uji siklus termal berbasis termoelektrik sebagai komponen pemanas dan pendingin. Yang ketiga, mengetahui durabilitas material PCM saat diaplikasikan dengan menggunakan metode siklus termal dan perubahan yang terjadi setelah perlakuan pemanasan dan pendinginan secara berulang. Nah, state of the art yang saya gunakan adalah dari beberapa riset tentang alat uji siklus termal yang sudah dilakukan. Yang pertama yaitu dilakukan oleh Kara Pekli menggunakan alat uji siklus termal berupa termostatic bath dengan siklus 1000 sampai dengan 5000, kemudian Elsevier melakukan dengan electric oven dengan jumlah siklusnya hanya 1000. Selanjutnya adalah dilakukan oleh Huang dengan termostatic bath juga dengan siklus 501 sampai dengan 1000. Kemudian Silakori menggunakan thermobox with heater and cooler setup dengan jumlah siklus 501 sampai dengan 1000. Kemudian Ram dan Deep itu melakukan dengan electric hot plate dengan jumlah siklus sampai 1000. Sarma menggunakan cooling chamber 0 sampai dengan 1200. Kemudian ada Zhang dan Dong menggunakan termostatic bath sampai dengan 10.000 siklus, dan yang terakhir ada Reed itu menggunakan DTA aparatus dengan siklus hanya berjumlah 200. Nah, dari semua alat uji siklus termal ini masih memerlukan banyak sekali komponen untuk pengujian. Oleh karena itu, keterbaruan dari penelitian saya ini adalah dengan menggunakan termoelektrik sebagai komponen pemanas dan pendinginnya. Kemudian, kelebihan yang lainnya adalah menggunakan sistem IoT yang dapat mengontrol pengujian dari manapun dan kapanpun. Kemudian yang ketiga, menggunakan PLC dan layar kontrol untuk memudahkan proses pengujian. Metodologi penelitian dari riset saya ini dimulai dari studi literatur, persiapan alat dan bahan, di mana saya sudah melakukan sintesa dan preparasi untuk PCM yang akan saya pilih. Kemudian pada tahun ini, saya dalam proses fabrikasi alat uji siklus termal, kemudian nantinya akan saya lakukan pengujian siklus termal berbasis termoelektrik. Setelah hasil uji ini diperoleh, barulah saya melakukan pengolahan data dan analisis. Ini adalah metode dari uji siklus termalnya. Di sini ada beberapa komponen. Untuk satu box alat uji siklus termal terdapat 4 modul sehingga dapat melakukan pengujian secara bersamaan untuk 4 sampel. Kemudian
Untuk sistem kelistrikannya dimulai dari listrik yang masuk ke dalam MCB, di sini ada 3 MCB. MCB pertama mensuplai dari power supply 24 volt yang digunakan untuk mensuplai HMI atau layar kontrol. Kemudian yang kedua ada power supply 12 volt untuk mensuplai relay yang mengatur kerja dari termoelektrik, dan yang ketiga ada power supply yang menyuplai ke PLC sebagai otak dari alat uji siklus ini. Kemudian langkah-langkah pengujiannya yang pertama dilakukan dengan memasukkan sampel ke cartridge, kemudian dilakukan memasang cartridge ke dalam poliuretan seperti ini. Setelah cartridge dipasang, barulah disusun dengan modul uji siklus termal seperti gambar tadi, barulah kita masuk ke layar HMI dengan mengontrol semua aktivitas dengan menginput titik leleh, titik beku, jumlah siklus, dan nama sampel yang akan kita uji. Barulah terakhir kita tinggal mengklik start, maka pengujian akan dapat dilakukan. Adapun jadwal penelitian yang saya lakukan di sini dimulai dari tahun pertama, tahun ketiga, tahun kedua, dan tahun ketiga. Saya di sini dalam tahun pertama, di semester kedua, sudah dalam fase untuk proses pengujian alat uji siklus termal, kemudian melakukan analisis untuk alat uji siklus termal, dan dilanjutkan dengan sidang proposal riset. Kemudian tahun kedua barulah saya melakukan untuk proses enkapsulasi atau sintesa dari PCM yang sudah saya pilih untuk meningkatkan karakteristiknya. Selanjutnya di tahun ketiga barulah saya lanjutkan dengan aplikasi dari PCM itu sendiri yang rencananya akan diaplikasikan pada Stirling Engine untuk PCM pada suhu tinggi, di mana dapat menyimpan panas pada suhu tinggi. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Ini ada beberapa referensi. Selanjutnya, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika terdapat salah dalam penyampaian kata. Saya harap ada masukan dan kritik untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Nandi selaku promotor saya, dan terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Dr. Kamarza untuk pengampu mata kuliah ini. Sekian dan terima kasih.